Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Helwia dari SMA Negeri 2 Rengat dalam tutorial pemanfaatan Mendeley. Baiklah, kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang cara penggunaan aplikasi Mendeley yang dihubungkan dengan MS Word kita di PC kita sebagai tugas dari Dikdar Artikel Gumun bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Oke lah, pertama sekali tentunya kita harus install dulu aplikasi Mendeley di PC kita masing-masing. Kalau sudah terinstall, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada kotak merah ini, ada huruf M warna putih di tengahnya, itu Mendeley Desktop. Nah, kemudian tentunya untuk menjalankannya, kita buka aplikasi ini. Kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, ini sedang proses membuka aplikasinya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Baiklah, sebelum menjalankannya, tentunya terlebih dahulu kita harus sudah mendownload referensi berupa buku atau jurnal yang kita butuhkan untuk kita citasi ke dalam artikel yang akan kita buat. Nah, kemudian setelah kita download beberapa buku, maka tampilan dari Mendeley kita akan seperti ini. Jadi ada 3 kolom seperti ini. Ini kolom pertama yang berisi tentang dokumen atau folder dari buku atau jurnal yang telah kita download. Kolom kedua itu adalah filenya, berisi jurnal atau buku yang telah kita download. Di sini ada nama pengarangnya, judul bukunya, tahun terbitnya. Kemudian kolom ketiga ini nanti berisi metadata dari jurnal atau buku yang akan kita gunakan dalam artikel kita. Jadi kalau kita klik salah satu, misalnya jurnal seperti ini, nah maka di kolom ketiga ini akan tampil metadatanya jurnal tersebut. Semuanya ada di sini. Nah, ini tentang datanya. Jadi kita klik salah satunya, maka tampilannya akan ada di metadata. Ada yang lengkap, berisi judulnya, nama pengarangnya, kemudian jenisnya, jurnal, tahun berapa, kemudian abstraknya. Nah, ini tampilannya. Kemudian Bapak Ibu, agar kita dapat menggunakan aplikasi Mendeley ini dengan baik, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Untuk mengenalnya, kita bisa lihat di toolbar di sini. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Di sini ada file, ada edit, view, tool, dan help. Ini bantuan jika kita membutuhkannya. Baiklah, pada aplikasi Mendeley Desktop, ada baiknya kita semua membuka fitur-fitur ini terlebih dahulu satu persatu agar kita memahami tentang aplikasi ini. Misalnya, apa saja yang terdapat di menu file. Kita buka ya, Bapak Ibu Guru Dahsyat. Nah, di menu file ini isinya ada add file. Ini fungsinya ketika kita ingin menambahkan file ke dalam aplikasi kita. Atau kita ingin menambahkan folder juga di sini. Ya, melihat foldernya, import, ekspor, kemudian di sini ada juga kalau kita ingin mendelete dokumennya. Nah, ini isi di dalam menu file. Kemudian ada menu edit.
Nah, di menu edit ini isinya ada cut. Kalau kita ingin meng-cut, ya, menghilangkan, delete tadi bisa juga di menu file dengan meng-cut juga bisa. Kemudian bisa digunakan atau kita perlukan meng-copy, kita bisa di menu edit. Kemudian ada menu view. Di menu view ini kita bisa melihat library as citation-nya, kemudian library as table-nya, kemudian style dari citation-nya. Nah, di sini ada beberapa style dari citation-nya. Nah, di sini yang sudah ada ini kita gunakan American Psychological Association 7 edition. Nah, ini ya kita gunakan. Kemudian menu yang paling penting pada aplikasi ini adalah menu tool. Nah, karena Mendeley ini nantinya akan kita gunakan ke dalam MS Word kita, yaitu ke dalam artikel kita, maka kita harus menginstal dulu ke MS Word plugin. Nah, di sini ada di menu tool ini ada install MS Word plugin ya. Maka kita klik dulu install MS Word plugin agar aplikasi Mendeley kita ini terhubung ke MS Word kita. Nah, kalau sudah kita install maka tulisannya akan menjadi uninstall MS Word plugin. Ini artinya Mendeley saya sudah saya install ke MS Word. Nah, itu beberapa menu yang ada di dalam Mendeley Desktop. Oke, Bapak Ibu Guru Dahsyat Nusantara. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mendownload atau memasukkan dokumen ke dalam aplikasi Mendeley kita. Di sini caranya ada 2 cara. Yang pertama yaitu kita bisa lakukan literatur search. Artinya ini kita mencari literaturnya dengan langsung terhubung ke internet. Ya. Jadi kalau kita menghubung ke internet, maka kita akan bisa mencari literatur langsung terhubung ke internet. Kemudian kita bisa juga menambahkan dokumen atau file yang kita butuhkan melalui menu add di sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita klik menu add, kemudian add file. Artinya filenya sudah ada di dalam PC kita masing-masing. Jadi, saya misalnya ingin menambahkan dari data yang ada di PC saya yang sudah saya kumpulkan tetapi belum saya masukkan ke dalam Mendeley. Ada beberapa lagi. Nah, misalnya sini. Nah, ini misalnya. Misalnya saya klik ini desain dan uji coba modul. Kemudian di sini ada buku kimia dasar. Kemudian satu lagi ada miskonsepsi dari pemahaman terhadap konsep. Nah, di sini ada 3 ini yang saya ingin masukkan. Setelah diklik, maka kita klik lagi open. Nah, otomatis dia langsung masuk ke aplikasi. Ini dia yang baru masuk. Ada 3 tadi. Ini yang baru masuk. Jadi bertambah dokumen kita. Kemudian kita juga bisa tadi dengan cara langsung terhubung ke internet dengan literatur search. Misalnya kita klik di sini, kita klik apa yang mau kita cari. Misalnya tentang media pembelajaran. Kita ketik di sini. Nah, semua kata kunci tentang media pembelajaran akan tampil di dalam kolom ini. Nah, kita bisa pilih beberapa yang kita butuhkan.
Nah, misalnya kita butuhkan seperti ini, belajar dan pembelajaran. Ini misalnya kita butuhkan, kita bisa klik. Nah, kita bisa klik di sini, ada abstraknya. Kalau memang kira-kira menurut kita buku ini penting, maka kita boleh save reference. Otomatis dia sudah tersimpan ke dalam Mendeley kita. Kemudian kita misalnya inginkan media dan teknologi pembelajaran. Kita boleh juga klik di sini. Nah, kemudian kita save reference. Namun, supaya kita bisa membukanya di Mendeley kita harus save dulu sebenarnya. Atau kita harus download dulu. Sudah tersave di dalam PC kita, maka ketika nanti kita akan menggunakan, baru bisa kita buka. Tapi kalau belum kita download, maka yang tampil hanyalah abstraknya seperti ini yang bisa, tapi isi bukunya tidak bisa. Nah, jadi seperti ini tadi setelah kita klik itu otomatis sudah tersimpan di dalam Mendeley kita. Tapi belum isinya, baru metadatanya saja. Oke, demikian cara memasukkan dokumen atau referensi yang kita inginkan ke dalam Mendeley kita. Berikutnya, bagaimana cara kita menghubungkannya dengan MS Word kita atau cara kita mensitasinya ke dalam artikel yang akan kita buat. Nah, di sini kita boleh pilih salah satu materi, misalnya. Nah, untuk lebih rapi, tadi sebelumnya harusnya kita bisa di kolom pertama ini tadi di file tadi bisa menambahkan folder. Jadi kita bisa membuat folder kita di sini supaya lebih rapi. Artinya ketika kita menggunakan materi yang akan kita pakai, kita bisa tinggal klik di folder mana kita simpan. Misalnya artikel kita membahas tentang kooperatif, maka kita bisa mengklik kooperatif ini dan sini akan ada beberapa buku atau artikel yang berhubungan dengan kooperatif. Misalnya kita ingin PBL, nah di sini juga ada sudah kita simpan. Misalnya kita ingin bahas tentang STEM, maka kita simpan. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam folder itu? Caranya adalah kita klik dulu all dokumen. Nah, kita cari artikel yang berhubungan dengan folder yang sudah kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada artikel dari Lestari Diah Ayu Budi tentang implementasi UKS dan pendekatan STEM. Berarti ini berhubungan dengan STEM. Supaya mudah mencarinya, maka kita buatkan foldernya. Nah, ini caranya tinggal kita seret saja ke STEM-nya. Ya, seperti ini. Klik, kemudian kita lepaskan. Maka Lestari Diah ini sudah ada di dalam STEM. Nah, ini dia. Ini yang sudah kita masukkan. Nah, demikian seterusnya. Cara memasukkannya seperti itu. Nah, sekarang kita cara mensitasi ke dalam artikel kita tadi. Oke, contohnya salah satu. Misalnya saya ingin tentang STEM di sini. Nah, kita buka salah satu jurnal tentang STEM di tahun 2018 tentang LKS tadi. Nah, ini langsung terbuka karena memang sudah tersimpan di dalam isi kita. Kita cari kalimat atau paragraf yang ingin kita citasi ke dalam artikel kita. Nah, misalnya ini. Pembelajaran menggunakan STEM dapat membantu siswa memecahkan masalah. Misalnya ini kita ambil. Ya, kita ambil. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke Word kita. Kita pastikan di sini. Kemudian kita rapikan. Sesuaikan dengan tulisannya yaitu Times New Roman ukurannya
supaya rapi. Nah, dalam mensitasi kalimat yang ada di jurnal, kita tidak boleh mengambil langsung copy paste, tapi kita harus parafrase terlebih dahulu supaya meminimalkan plagiarisme. Nah, ini tadi kata-kata yang ada di jurnal yang kita citasi. Maka kita akan memparafrasekannya terlebih dahulu. Nah, di sini pembelajaran menggunakan STEM dapat membantu siswa memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya dengan mengaplikasikannya melalui sains, teknologi, teknik, dan matematika. Oke, nah kita citasi dengan misalnya pendekatan pembelajaran, misalnya ya, pendekatan Nah, di sini kita parafrase beberapa. Asal pengertiannya tidak berubah. Nah, misalnya kita sudah mensitasinya. Nah, ke dalam beberapa kalimat kita sudah kita masukkan. Maka untuk citasinya kita tinggal pilih di sini reference. Nah, di reference ini ada insert citation. Nah, kita kembali lagi dulu ke Mendeley. Nah, di Mendeley itu kita ambil autornya siapa tadi, kita klik di sini, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita kembali ke Word, kita ambil insert citation, kita pastikan, maka di sini akan tertulis judulnya tadi. Nah, kita oke-kan. Nah, otomatis di dalam Word kita, artikel kita akan tertulis di sini sama nama pengarangnya dan tahunnya. Artinya ini sudah kita citasi. Oke, berikutnya misalnya kita ambil yang lainnya. Misalnya ini tentang STEM juga. Nah, misalnya kita ambil beberapa yang bisa kita citasi. Ini citasinya dalam perkuliahan. Nah, kita citasi karena STEM ini juga bisa dipergunakan untuk tingkatan sekolah rendah dan sampai perguruan tinggi. Nah, ini. Nah, kita di sini kita parafrase. Ini kita
misalnya seperti itu. Sudah. Kita kembali insert citation. Sebelumnya kita kembali dulu ke Mendeley. Kita copy pengarangnya atau autornya di sini. Kita copy. Kita pastikan keyword kita dengan cara di insert citation. Kita pastikan. Kemudian kita okekan. Nah, ini dah. Demikian cara mensitasi jurnal melalui aplikasi Mendeley ke dalam MS Word kita, ke dalam artikel kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan sangat mudah. Kita buat dulu judulnya daftar pustaka. Dengan hanya satu klik kita bisa membuat daftar pustaka. Karena kita sudah mensitasi jurnal atau referensi melalui aplikasi Mendeley tadi. Dan kita sudah terhubung ke aplikasi Mendeley, maka kita akan sangat mudah untuk membuat daftar pustaka. Setelah kita buat judulnya, kemudian kita insert bibliografi. Nah, oke. Otomatis daftar pustaka kita sudah tersusun rapi. Sesuai dengan abjad, ada nama pengarangnya, tahun terbitnya, judulnya, dan penerbitnya. Demikian Bapak Ibu Guru Dahsyat Nusantara, cara menggunakan aplikasi Mendeley ke dalam artikel ilmiah kita. Semoga kita dapat memanfaatkannya dengan baik dan dapat membuat artikel dengan baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.